Pernah kepikiran nggak, kenapa makin kesini, orang yang kerjanya santai di depan laptop bisa dapat penghasilan lebih besar dari yang kerja 8 jam di kantor? Bahkan anehnya, ada yang cuma modal skill satu doang, tapi bisa hidup lebih bebas, nggak kejar-kejaran sama gaji. Padahal, kalau dipikir semua orang tuh punya waktu yang sama, 24 jam. Tapi kenapa hasilnya beda jauh? Jawabannya cuma satu, skill. Tapi bukan sembarang skill, melainkan skill yang bakal paling dicari di tahun 2026. Sekarang gini deh, lu bisa rajin, lu bisa niat, tapi kalau yang lu kerjain bakal digantikan AI, ya ujung-ujungnya lu tetap kalah saing. Makanya, kalau lu masih mikir, nanti aja belajarnya, siap-siap aja ketinggalan sama mereka yang mulai dari sekarang. Jadi, sebelum tahun depan keburu berubah lagi dan kompetisi makin gila, lu harus tahu skill apa yang bisa ngasih penghasilan nyata di 2026. Karena di video ini, gua bakal ngebahas skill yang bukan cuma ngasih duit, tapi juga bikin lu tetap relevan di era digital. Kalau lu ngerasa topik ini relate sama kondisi lu sekarang, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar lu nggak ketinggalan pembahasan penting kayak gini. Gua tahu kok, banyak dari kita ngerasa udah berusaha keras, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Kerja capek, lembur, tapi pas akhir bulan, tabungan tetap kosong. Kadang malah mikir, apa emang rezeki gua segini doang ya? Padahal bukan soal nasib, tapi soal arah. Kita sering banget sibuk ngelakuin hal yang nggak nambah nilai di masa depan. Kita ngejar gaji, bukan ngejar skill. Padahal, gaji bisa berhenti, tapi skill yang tepat, itu investasi yang nyetak duit terus-menerus. Coba lo lihat di sekitar deh. Orang-orang yang dulu diremehin karena cuma main komputer, sekarang malah bisa kerja dari mana aja, dapat klien luar negeri, dan penghasilannya dolar. Bukan karena mereka lebih pinter, tapi karena mereka berani belajar skill yang sesuai sama zaman. Masalahnya, kebanyakan dari kita baru nyadar setelah semuanya telat. Baru panik pas posisi kerja mulai diganti AI, atau pas lowongan makin dikit. Nah, di titik ini, gua pengen lu mikir, kalau dunia kerja berubah secepat ini, lu mau nunggu sampai kapan buat adaptasi? Makanya, topik ini penting, karena kalau lu bisa bangun skill yang tepat dari sekarang, 2026 bisa jadi tahun di mana lu akhirnya punya penghasilan yang lu kendaliin sendiri. Sebelum kita ngomongin skillnya, ada satu mindset penting yang harus lu pahamin dulu. Di era sekarang, yang mahal itu bukan gelar, tapi kemampuan buat ngasih solusi. Lu boleh punya ijazah segulung, tapi kalau lu nggak bisa ngasih nilai ke orang lain lewat kemampuan lu, dunia nggak bakal bayar mahal. Sekarang dunia kerja udah pindah arah. Bukan lagi soal lu lulusan mana, tapi lu bisa ngelakuin apa. Dan yang lebih gila lagi, internet bikin semua orang punya kesempatan yang sama. Anak kampus di kota kecil bisa bersaing sama profesional dari luar negeri asal skillnya relevan. Jadi, kuncinya bukan lagi siapa lu, tapi apa yang bisa lu hasilin. Lu harus mulai mikir kayak problem solver, bukan cuma pekerja. Bukan nunggu diperintah, tapi nyari cara biar skill lu bisa bantu orang lain, bisnis lain, atau sistem lain biar jalan lebih efisien. Karena disitulah nilai lu terbentuk. Kalau mindset ini belum kebentuk, lu bakal terus muter di tempat, belajar banyak hal, tapi nggak tahu arahnya. Makanya, sebelum lu ngejar skill yang cuan, pastiin dulu lu ngerti prinsip ini. Orang dibayar sesuai seberapa besar masalah yang bisa dia selesaikan. Gua kasih lu fakta yang mungkin bakal bikin lu mikir ulang. Menurut laporan World Economic Forum, lebih dari 40% skill yang dibutuhin di dunia kerja bakal berubah total sebelum 2026. Artinya, hampir setengah dari hal yang orang kerjain sekarang bakal nggak relevan dalam 2 tahun ke depan. Dan lebih ngeri lagi, riset dari LinkedIn Learning nunjukin kalau skill digital kayak content creation, AI tools, data analysis, dan freelance marketing tumbuh lebih cepat dibanding pekerjaan kantoran biasa. Jadi, kalau lu masih stuck di rutinitas yang sama tanpa upgrade, lu bakal kalah sama mereka yang udah mulai duluan, bahkan meskipun mereka belum lulus kuliah. Bayangin deh, dunia kerja sekarang tuh kayak eskalator berjalan ke bawah. Kalau lu cuma berdiri di situ, lu bakal ke bawah turun. Kalau lu pengen tetap di tempat aja, lu harus naik terus. Dan kalau lu pengen naik lebih tinggi,
lu harus lari. Nah, lari di sini artinya belajar skill yang sesuai arah perubahan zaman. Bukan asal sibuk, tapi sibuk di jalan yang benar. Sekarang kita masuk ke intinya. Skill apa yang harus lu bangun biar punya penghasilan di tahun 2026? Jawabannya nggak cuma satu, tapi ada pola besarnya. Semua skill yang bikin lu ngasih nilai lewat internet. Karena dunia kerja sekarang udah pindah dari ruang kantor ke layar digital. Pertama, digital communication skill. Lu harus bisa nyampein ide, jualan, dan bikin orang ngerti apa yang lu tawarin, entah lewat tulisan, video, atau desain. Contohnya, copywriting, content creation, atau video editing. Skill ini yang bikin orang biasa bisa bangun personal brand dan dapat klien dari mana aja. Kedua, analytical and AI-assisted skill. Di era AI bukan berarti manusia kalah, tapi yang menang itu mereka yang bisa pakai AI buat kerja lebih cepat. Mulai dari data analisis, prompt engineering, sampai automation tools. Bahkan orang yang cuma ngerti cara optimasi workflow pakai AI bisa dibayar tinggi karena efisiensinya. Ketiga, freelance dan business mindset. Lu harus mikir kayak produk, bukan karyawan. Bangun portofolio bukan sekadar CV. Cari proyek bukan cuma kerjaan tetap. Dengan begitu, lu punya kendali atas penghasilan lu sendiri. Dan langkah praktisnya apa? Mulai dari kecil. Pilih satu skill yang paling bikin lu penasaran, lalu dalemin konsisten. Jangan nunggu jago buat mulai, tapi mulai biar lu jadi jago. Upload karya, ikut komunitas, dan terus belajar dari proyek nyata. Ingat, 2026 bukan tahun keberuntungan, tapi tahun pembuktian. Siapa yang siap dari sekarang, bakal jadi orang yang paling dicari nanti. Kalau lu perhatiin, inti dari semuanya tuh sederhana. Dunia berubah lebih cepat dari kesiapan kebanyakan orang. Dan satu-satunya cara buat nggak ketelan zaman adalah dengan terus belajar hal yang relevan sama arah perubahan itu. Skill yang gua sebut tadi bukan cuma buat cari duit, tapi buat ngasih lu kendali atas hidup lu sendiri, supaya penghasilan lu nggak tergantung nasib, atasan, atau sistem yang bisa berubah kapan aja. Karena jujur aja, nggak ada yang bisa janjiin masa depan lu aman, tapi lu bisa nyiapin diri buat segala kemungkinan. Dan cara paling realistis buat itu, ya dengan ngebangun skill yang bisa menjual nilai bahkan tanpa gelar atau koneksi. Mulai sekarang, berhenti ngebandingin diri sama orang lain. Fokus aja di satu hal. Setiap hari, tambah satu kemampuan yang bikin lu lebih berharga dari kemarin. Karena waktu terus jalan, dan 2026 bakal datang lebih cepat dari yang lu kira. Jadi, kesimpulannya cuma satu. Kalau lu pengen punya penghasilan yang stabil, bahkan meningkat di 2026, jangan tunggu dunia berubah, tapi siapin diri lu buat berubah duluan. Karena di era sekarang, bukan yang paling kuat yang bertahan, tapi yang paling cepat beradaptasi. Lu nggak harus punya modal besar, cukup punya kemauan buat belajar dan konsisten ngerjain hal yang bernilai. Dan percaya deh, hasilnya bakal ngikutin. Mulai sekarang, tanyain ke diri lu sendiri, skill apa yang bisa gua pelajarin hari ini yang bakal nentuin posisi gua setahun ke depan. Kalau lu nemuin jawabannya, jangan tunggu, langsung eksekusi. Karena kesempatan nggak datang ke orang yang cuma nunggu, tapi ke orang yang siap nyambut. Dan kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir ulang soal arah hidup lu, bantu gua terus berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, skill apa yang lagi lu bangun sekarang dan kenapa. Siapa tahu dari diskusi kecil itu muncul langkah besar buat masa depan lu. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap waras, tetap realistis, dan jangan berhenti belajar.